Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku, Lati Tarot MS. Hari ini aku membacakan situasi karmik. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and subscribe. Ya, insya Allah ini bisa bermanfaat dan membantu kita semua. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam tarotku ini. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat dengan situasinya karmik. Ya, insya Allah 90% jadi nyata. Kita lihat dengan karmik sebentar ya guys. Oke. Karmik ada Five of Wands, the Knight of Cups, okay, and the Seven of Pentacles. Karmik, Two of Swords, Ten of Cups, and the Knight of Wands. Six. Oke. Karmik nih kayaknya nggak suka deh kalau DM kembali rujuk. Dia nggak suka pastinya. Makanya dia coba untuk menghalangi ya keinginannya DM untuk kembali ke feminim ya. Dia nggak suka, ingin ngeblok perjalanannya DM. Ini akan banyak sekali drama yang karmik hadapi dengan DM karena maskulinnya ini ingin balik ke feminim ya, ingin balik. Tapi ya karmiknya ini coba untuk menghalangi ya, aku ngelihatnya. Dia kayak ya percuma dong, ibaratnya gitu. Percuma dong gue udah bangun-bangun perasaan gue, bertarung untuk memiliki elu, tapi lu pengen balik ke pasangan sah lu gitu ya. Enggak, gue nggak terima. Ini si karmik ya, dia nggak nerima banget ini. Nggak nerima. Ya, tuh. Jadi sebagian dari karmik nih ya pengennya tuh DM nanti kayak mau dibuat mati ya, entah secara fisik atau secara jiwa. Dan dia pengen bikin mati rasa terhadap feminimnya ya, si karmiknya ini, karena nggak nerima kalau DM balik ke feminim. Dia nggak nerima. Dikasihnya 8, padahal kan harusnya 7, kasihnya 8, muter balik ya, karena di sini ada kelihatan maskulnya juga pengen rujuk, sebenarnya udah kepengen. Banyak hal yang menjadi halangannya dia dengan karmik gitu, sebenarnya udah banyak gitu. Tapi DM-nya ya masih menunggu waktu yang tepat
kembali ke kamu. Dan ya maskulin di sini merasa tersiksa ya atas pilihannya dia yang salah. Tuh. Dia salah memilih, gali lubang tutup lubang dengan hal yang sama bahkan lebih parah. Makanya dia merasa ya kehilangan semangat untuk menjalani hidupnya lagi. Terutama tentang seksualitas ya. Tuh, terhadap feminim. Jadi memang dia pengen buat maskulin ini mati rasa tentang hasrat, jadi kayak bosen, terus ya nggak nikmat dengan feminim gitu ya. Jadi maunya ke karmik aja, ya dibikin itu apa, kejantanannya atau keseksiannya itu di hawa nafsunya diikat ya, dibikin mati. Maskulin ini nggak nyaman loh dengan karmik karena selalu banyak masalah yang terjadi ya. Sebagian dari maskulin ini udah ada yang balik ke rumah, ke feminim, tapi ketika udah sampai rumah bawaannya jadi hambar, bahkan mati rasa ya ke feminim, jadi nggak nafsu. Ya itu dia kerjaannya si karmik ini, kerjaannya dia. Situasinya si karmik. The Temperance, the Knight of Swords, the Nine of Pentacles, the Knight of Pentacles tuh ya. Karmik ini ingin menghalangi keinginannya maskulin untuk benahin diri ya. Dan ya aku ngelihatnya dia nggak nerima kerja kerasnya dia, perjuangannya dia ya atas maskulin gitu ya. Terus tiba-tiba maskulin kembali gitu ke feminim, dia nggak nerima ya. Dan di sini aku ngeliatnya memang si karmik ini bermasalah ya di masa kecilnya juga ya. Jadi kayak kurang kasih sayang juga atau punya masalah dengan pasangan di masa lalu yang belum selesai. Bisa jadi dia ditinggal nikah atau dikhianati, jadi dia dendam. Mencari pasangan yang bahagia dan dia rebut kebahagiaan itu. Tuh ya. Maskulin ini sebenarnya udah lelah. Ini koneksinya bertentangan ya. Energinya si maskulin dan si karmik ini bertentangan. Aku ngelihatnya. Ya, bertentangan. Nggak sejalan spiritualnya juga. Dan maskulin juga ada masalah ya dengan ya pekerjaannya dia.
Sebagian dari maskulin ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan dia untuk rujuk sama kamu juga ya, feminim. Situasinya karmik. Jadi coba untuk menghalangi maskulin untuk kembali sama kamu ya. Karena dia kepengen banget memiliki hubungan yang bahagia. Seperti halnya kamu dengan maskulin. Maskulin di sini cuma coba menunggu waktu yang tepat sih untuk bisa single lagi. Tapi dihalangin terus sama karmik. Dia nggak nerima banget ini beneran deh. Ibaratnya kalau lo balik gitu ya, contohnya gitu. Ini aku ambil energinya. Kalau lo balik, gue matiin rasa seksual lo. Jadi ibaratnya apa sih? Ya ininya deh, barangnya dia gitu, nafsunya dia dikunci gitu ya. Dan kalau nggak fisik lo gue bikin mati. Ibaratnya lumpuh bisa. Ya bisa sampai kematian juga bisa tuh. Ya. Dan karmik ini bilang, lo boleh aja ninggalin gue, silahkan. Tapi lo harus berikan gue ya imbalan yang besar. Kalau enggak ya tantangannya lo mati. Bisa mati fisik, mati rasa ya. Karena dia merasa dibohongi oleh maskulin. Dia tahu maskulin masih berharap bisa kembali lagi dengan feminim, bisa berumah tangga lagi. Dan aku ngelihatnya energinya ya karmik ini banyak mengalami kehilangan ya. Dan ya kehidupannya dengan maskulin sedang menuju tentang perubahan ya. Bisa rumah tangga tapi mereka akan merasakan hampa ya. Si karmik sama maskulin merasakan kehampaan. Dan di sini maskulin juga aku ngelihatnya dia coba untuk mengimbangi dirinya ya. Dan dia coba untuk blok ya, untuk blok tentang harapannya dia dulu ke kamu ya. Karena aku nggak sih karmik ini ngancem loh, ngancem ini pengancaman. Kalau kamu balik ke feminim, so lo harus ganti rugi tentang petualangan lo ke gue. Ini yang dikatakan oleh karmik. Kalau enggak ya udah, gue kasih lo tentang kematian. Ya, gitu. Tentang ending kehidupan. Ini ancaman sih. Harta ujungnya. Tuh. Ya, karena si feminim di sini sudah bahagia dengan pilihannya. Ya. Sudah bahagia dengan pilihannya, dengan keputusannya. Sudah fokus tentang kebahagiaannya sendiri. Tuh. Padahal feminim di sini digantung tentang rumah tangga ataupun kehidupannya dengan maskulin. Ada yang berjalan 7 tahun sudah digantung. Pada akhirnya feminim menemukan kebahagiaannya sendiri dalam kurun 3 tahun sekarang ya. Jadi mempunyai prinsip ya, bahagiakan diri sendiri, aku ngelihatnya. Dan ya maskulin banyak masalah juga ya di karirnya, berantem juga dengan si karmik terutama tentang keuangan ya. Feminim sudah fokus tentang kebahagiaannya diri sendiri ya.
Sorry ya guys, energinya nggak enak. Karena energinya si karmik nih penuh emosional ya, marah, saling menyerang secara energi juga, ilmu ataupun omongan. Four of Cups, Page of Pentacles. Ya dia nyesel sebenarnya kehidupan dengan maskulin gitu ya, kecewa karena tidak sesuai harapannya dia tuh. Jadi si karmik ini yang ngerasa nggak nyaman, bosan juga dengan si TM ya, karena energinya juga bentrok. Apalagi ketika feminim sudah memutuskan untuk pisah atau benar-benar fokus benahin diri ya. Ini bentrok energinya maskulin sama karmik ya. Yang tadinya menggebu-gebu jadi berlawanan. Tuh. Dan dia juga depression ya si maskulin ini. Stres tentang journey hidupnya. Berharap sih bisa balik lagi ke kamu, sukseskan lagi karirnya, harapannya dia. Nah, kita lihat Two of Swords-nya. Karmik ini memang ngeblok tentang keinginannya maskulin untuk perbaiki hubungan sama kamu, komunikasi sama kamu, dia benar-benar ngeblok. Ngancem ini. Seven of Cups tuh. Tuh yang dibayangin harta, kesenangan. Ya, yang dibayangi oleh karmik adalah harta ataupun kesenangan yang sudah ditanam oleh maskulin selama ini. Jadi dia pengen itu haknya dia. Ya. Seven of Cups. Six of Pentacles. Tuh ya. Obsesi banget ya tentang harta gono gini nanti nih sekarmik. Dia yang lebih menggebu-gebu ya dibandingin feminim. Tentang harta gono gini, dia yang lebih panas, dia yang lebih emosional, dia yang lebih berharap banyak ya. Dan ya aku ngelihatnya si karmik ini ya akan lakukan berbagai cara sih untuk mendapatkan haknya dia, karena dia merasa sudah ya ibaratnya sudah dipakai ya sama maskulin. Jadi ya dia merasa dirugikan lah gitu. Kita lihat ya Six of Swords sama The Death. Jadi si maskulin ini ya akan dibuat nggak nafsu atau hampa dalam rumah tangga bersama feminim. Ketika kembali dengan feminim gitu ya, dibuat hampa, nggak nyaman. Dan dibuat ya bisa aja nih tentang kematian ya. Jadi kayak ya kalau lo balik nyawa lo hilang gitu, ibaratnya kayak gitu. Kalau nggak ya udah kasih harta lo. Jadi dia memang ngarepinnya harta warisan dari CDM. Ngeri juga ya tuh. Two of Pentacles memang harta yang diincar ya dari maskulin. Mudah-mudahan si maskulin sehat ya, selamat. Doain aja. Sejahat-jahatnya orang ya pasti ada kebaikannya gitu. Apalagi yang udah pernah hidup bersama kita ya. Ya doakan aja yang terbaik.
Karena manusia itu kan tidak ada yang sempurna, termasuk diri kita ya, kecuali Nabi Muhammad. Tuh yang dikejar tuh kan ampun, yang dikejar itu harta guys. Aku udah ngerasain energinya tuh, yang dikejar itu hartanya si maskulin, hasil kerjanya maskulin, selama dengan kamu juga. Jadi dia pengen nguasain, pengen dibagi 2 rata. Makanya kan bermasalah terus ya, karena maskulin merasa ya ini hak gue dong, gue mau ngasih siapa gitu. Nanti ini akan bermasalah dengan karmik. Dah ya, yang diinginkan yaitu tentang harta dan seksual. Jadi kayak ya buat kesenangan duniawi aja. Kita lihat ya, the Knight of Swords-nya. Four of Pentacles. Maskulin kamu berdebat nanti sama karmik ya, tentang ya hasil dari kerja kerasmu. Dan ini membuat kamu ya membandingkan karmik dengan feminim ya, yang membawa ketenangan, walaupun ya terkadang feminim orangnya saklek ya tegas gitu, tapi imbang gitu. Dan kamu nanti akan membandingkan karmik dengan feminim nih, masalah harta. Dan kamu stuck dalam ya kejujurannya si feminim. Ini yang membuat kamu ingin kembali ke feminim, karena kamu ngebandingin cara komunikasinya, cara pola pikirnya ya, dan alasannya gitu. Kita lihat nih the Lovers-nya, the Knight of Pentacles tuh, the Knight of Pentacles and the King of Pentacles. Wow, oh my god, the Queen of Pentacles. You feeling ya, maskulin ini feelingnya gini, kayaknya gue sama feminim ini energinya stabil deh, equal ya, seimbang gitu, bisa mengimbangi gue ketika gue marah, bisa mengimbangi ketika gue kesel gitu ya. Kamu ingin memperbaiki koneksi ini lagi dengan feminim, tapi di sini feminimnya sudah berkomitmen ya tentang bahagiakan dirinya dia sendiri ya. Kita lihat lagi ya, kamu makin cinta sebenarnya sama feminim ini, apalagi ngelihat feminim sudah fokus bahagiakan diri sendiri gitu ya. Sebagian dari maskulinnya ada yang kehilangan semangat ya, kayak ya kena sakit juga ya. Tuh ya, kamu makin panas ngelihat feminim bahagia dengan kehidupannya sendiri. Oh my god, kamu melihat feminim kuat, tegar, dan komitmen. Tuh, oh my god, what's going on the energy? Wow, maskulin. Kayaknya kamu rela deh ngasih harta ke karmik demi balik ke feminim nih. Kayaknya kamu ingin balik tuh ke feminim, karena kamu melihat feminim itu kuat, komitmen, dan ya positif energinya. Kamu ingin balik. Tuh, banyak perdebatan ya, terutama maskulin ini ada masalah juga di tempat kantornya
kerjaannya, tapi coba untuk berusaha tetap yang terbaik ya. Karena memang maskulin sifatnya sangat obsesi ya tentang narsis ya, tentang disenengin orang. Jadi kalau nggak disenengin orang, kamu tuh langsung overthinking ya, maskulin. Maunya disanjung. Maskulin. Kita lihat ya, karmik situasinya, karmik please. Lalu guys, kayak ada yang suruh dilihat lagi nih si karmik nih. Kita lihat ya, rencananya karmik. Dia sih rencananya memang ingin menghalangi perbaikan dirinya si DM ya. Dia nggak suka kalau DM itu perbaiki dirinya, perbaiki spiritualnya apalagi, dan kembali ke feminim. Dia nggak suka rencananya karmik terhadap feminim. Kita lihat. Page of Cups, Two of Wands, Page of Wands, Star, the King of Pentacles, Four of Cups, Ten of Wands. The Devil, and gini, dia ngancem kalau lu balik ke pasangan sah lu atau mantan gitu ya, ke feminim. So gue juga akan sama, tapi gue minta bagian gue. Dan ini membuat maskulin tertekan, emosional ya, udah sulit meluapkan ya, ibaratnya nafsunya lagi tuh udah sulit karena penuh dengan penyesalan. Jadi kayak oke, lo bisa balik lagi ke feminim, tapi gue ikut. Itu doanya gue harapannya seperti itu, kata dia. Kita lihat ya, Page of Cups, 2 ancaman ini. Page of Cups please for karmic. Tuh ya, the Knight of Cups. The Lovers. The King of Wands. Jadi kayak gini, ya udah, lo bisa balik ke dia, tapi gue ikut. Atau gue akan balik juga ke pasangan lama gue, tapi gue minta bagian gue. Ya. Dan ini banyak sekali hal yang membuat dia kesel, marah ya dengan orang barunya. Dan tertekan banget ini perasaannya dia dengan orang baru. Gak nyaman ya, menanggung emosional, marah, dendam. Dan dia gak bisa mengendalikan lagi tentang orang baru karena dia diancam. Ya, tadinya ini permainannya si DM juga, tapi pada akhirnya dia yang tertekan ya. Dan DM di sini kecewa. Kecewa dengan pilihannya dia, ternyata salah. Kalaupun DM berpikir ingin memperbaiki lagi ya rencana masa depannya dia ke kamu, ini butuh waktu lama dan harus mateng
ya, akan rencananya. Nggak bisa sembarangan lagi, ya, karena ini udah ada pengancaman. DM di sini banyak masalah loh tentang karir, ya, sekitar orang-orangnya yang nggak suka dengan DM nih pada akhirnya akan, ya, ingin menghancurkan karirnya DM, ingin menghancurkan langkahnya. Aku ngeliat energinya seperti itu. Kalaupun dia mau kembali ke feminim, ini butuh waktu lama ya, nggak ada waktu sebentar. Dan harus mateng rencananya, nggak bisa setengah-setengah lagi. Ya, DM ke karmik tuh nggak bisa setengah-setengah lagi, mesti mateng. Ya, karena dia sudah tahu sifat aslinya karmik kan setelah menikah. Ya, setelah pisah dari feminim atau udah nggak satu ranjang misalnya, udah pisah rumah lah. Udah tahu nih sifatnya si karmik gitu ya. Di situ dia harus belajar dalam mengambil keputusan yang terbaik. Karmik tuh mirroring each other, self-image, relationship reflects our one's introspection. DM, you must do introspection yourself ya. Jadi kayak ya kamu tuh si karmik datang ke dalam kehidupan kamu itu sebagai kacanya kamu tentang perbuatan kamu yang buruk ya terhadap feminim, sengaja atau tidak sengaja. Oh my god, karmic circle, karmic relationship. Aduh, ya. Ini pembayaran karma sih buat kamu ya DM. Fleeting and triggers and turmoil, resistments, listen, pembelajaran ya. Sorry guys, energinya. Maaf ya. Oke. Paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other, patience, intense chemistry, like each other equally, having fun. Karmik ini lagi communication dengan orang lain juga ya. Jadi bukan dengan DM aja. Dia juga lagi ada komunikasi, nunggu orang lama komunikasi dengan dia. Ya, karena dia merasa ya DM adalah pembayaran karmanya dia juga terhadap pasangannya yang dulu. Ya, karmik berharap banget nih. Ya, bisa mendapati kebahagiaan gitu. Tapi banyak hal yang harus dia pertahankan dan perjuangkan. Ya, dia mau gak mau dia menipu dirinya dia sendiri juga. Dan pasangan sebagai soulmate palsu ataupun twin flame palsu. Banyak pengkhianatan yang akan terjadi dalam kehidupannya karmik dan DM. Ya, instant chemistry ini gila sih. Ya, hasrat nafsu yang besar hanya untuk kebahagiaan semu dan pura-pura menjadi pasangan terbaik, padahal ini palsu. Saling mengkhianati, tuh, seductions, ya, banyak godaannya ya. Jadi dipikirnya karmik itu koneksi twin flames itu indah, mudah. Ya, tapi nggak nganggap susah gitu loh. Padahal perjalanan twin flames itu sangat susah. Ya. Untuk belajar mudahnya itu ya belajar susah dulu. Jangan belajar mudah jadi susah gitu. Oke? So, karmik, kamu ingin menjadi feminim atau menjadi twin flames or soulmate buat maskulin, sah-sah aja, silahkan. Tapi ya kamu harus menikmati tentang kesulitannya, tentang pembelajaran, tentang pelepasan nantinya. Karena itu adalah kaca buat kamu untuk introspeksi diri ke depannya.
Karena sebuah hubungan itu pasti ada ujian untuk menguji dua-duanya, setiakah, tuluskah, jujurkah, ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kamu karmik. Tetap semangat dan jaga diri kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.